Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Farid Jatilusno selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 pada kelas IKM 3B, serta teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, kelompok 2, ingin mempresentasikan materi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Boleh next? Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan untuk kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Auxilia Cahaya Putri Naswa, dengan NIM akhir 159. Kemudian saya, Aisyah Hanifah Khairani Putri, dengan NIM terakhir 046. saya Arya Indra Rabbani dengan NIM akhir 161. Saya Eka Sudiramawati Putri dengan NIM akhir 179. Saya Nisa Aulia Kamila dengan NIM akhir 038. Saya Diva Titania Hardiani dengan NIM akhir 154. Saya Nadia Isa dengan NIM akhir 175. Saya Nindya Paramita dengan NIM akhir 043. Saya Rizky Amalia Riza dengan NIM akhir 173. Dan saya Kalista Nora Zala dengan NIM akhir 156. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan melanjutkan ke sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan reproduksi sendiri ini merujuk pada kesehatan secara fisik, mental, dan sosial yang utuh yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Definisi ini sangat komprehensif sehingga mencakup banyak isu, misalnya seperti isu kesehatan alat reproduksi, baik dari laki-laki maupun perempuan, yang mencakup dari masa remaja, kehamilan, dan menyusui kemudian masa menopause. Selain itu, isu kesehatan reproduksi juga mencakup masalah tentang mengatur kelahiran dan menentukan jumlah anak, serta hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang benar. Kemudian seksualitas. Seksualitas sendiri sering dikaitkan hanya dengan aktivitas biologis yang berkaitan dengan organ kelamin, baik pada pria maupun wanita. Namun, seksualitas ini tidak hanya sekedar itu. Seksualitas sendiri merupakan eksistensi manusia yang mencakup berbagai elemen seperti emosi, cinta, aktualisasi diri, ekspresi, pandangan terhadap tubuh, dan orientasi terhadap tubuh orang lain. Dalam Islam, seksualitas ini dianggap sebagai fitrah manusia, baik pada perempuan maupun wanita. Agama Islam ini menganggap seksualitas ini sebagai anugerah dari Tuhan yang harus diimplementasikan. Namun, Islam ini juga memiliki batasan-batasan dalam seksualitas, yakni seksualitas hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah. Jika belum menikah, maka dianggap menyalahi aturan agama atau tidak bertanggung jawab. Dalam kerangka Islam sendiri, seksualitas dan kesehatan reproduksi dianggap penting karena berkaitan dengan menjaga kehormatan seseorang. Ajaran Islam sendiri juga menganjurkan untuk memelihara 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan yang berkaitan dengan keturunan, dan kesehatan. Kesehatan reproduksi ini yang merupakan komponen penting untuk menjaga kehormatan, kesehatan, dan kelangsungan keturunan seseorang. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia, edukasi seks atau berbicara tentang kesehatan reproduksi masih merupakan hal yang tabu di masyarakat, sehingga masyarakat ini banyak yang mencari informasi tentang kesehatan reproduksi ini secara sembunyi-sembunyi, padahal di kitab-kitab Islam seperti kitab fikih dan Al-Quran, seperti di surat Al-Isra ayat 31 dan 32 ini menyinggung tentang bahaya aborsi dan larangan untuk mendekati zina. Kemudian mengapa pendidikan reproduksi ini perlu dilakukan? Karena untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, agar edukasi kesehatan reproduksi dapat diterima, harus dijalankan dengan cara yang penuh sabar, kasih sayang, dan memberi kenyamanan terhadap pembicara maupun pendengarnya. Dari alasan tersebut ini, kelompok kami tertarik untuk menggali dan membahas materi yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dari kesehatan seksual dan reproduksi secara umum dan dalam sudut pandang Islam. Yang kedua, apa saja ruang lingkup dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, apa saja tantangan dan permasalahan utama dalam kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan nilai dan norma Islam. Yang keempat, bagaimana Islam menghadapi atau memandang penyimpangan seksual. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama ada mengetahui konsep dari kesehatan seksual dan reproduksi secara umum dan dalam sudut pandang Islam. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mengetahui tantangan dan permasalahan utama dalam kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan nilai dan norma Islam. Yang keempat, ada mengetahui cara Islam menghadapi atau memandang penyimpangan seksual. Selanjutnya ada manfaat bagi pembaca. Diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan, informasi, ilmu yang lebih mendalam, serta menambah pemahaman pembaca mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan makalah ini dapat menambah ilmu dan wawasan lebih luas bagi
penulis terkait kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Selanjutnya ada definisi dari kesehatan seksual. Kesehatan seksual ini dapat didefinisikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. Kesehatan seksual menjadi kebutuhan esensial bagi kesehatan dan kesejahteraan individu, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan, serta bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan negara yang memerlukan pendekatan positif dan hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki hubungan seksual yang aman dan bebas dari paksaan, diskriminasi, serta kekerasan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik kesehatan seksual. Jadi di sini ada beberapa karakteristik dari kesehatan seksual. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengekspresikan potensi seksual dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual. Kemudian yang kedua, gambaran tubuh yang positif ditunjukkan dengan kepuasan terhadap diri sendiri dan penampilan diri. Kemudian, yang ketiga adalah kesamaan antara seks secara biologis, identitas gender, dan perilaku peran gender. Yang keempat, kemampuan untuk membuat keputusan pribadi mengenai kehidupan seksual yang dijalani dalam konteks personal dan etika sosial. Yang kelima, kemampuan mengekspresikan seksualitas melalui komunikasi sentuhan, emosional, dan cinta. Kemudian yang keenam adalah kemampuan menerima pelayanan kesehatan seksual untuk mencegah dan mengatasi semua permasalahan dan gangguan kesehatan seksual. Yang ketujuh adalah mampu menerima tanggung jawab yang berkaitan dengan peran gendernya, dan yang kedelapan adalah menghargai sistem gender yang berlaku, serta mampu membina hubungan efektif dengan orang lain. Selanjutnya adalah definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara keseluruhan yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, atau prosesnya. Pemikiran tentang kesehatan reproduksi bukanlah kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang kesehatan reproduksi adalah kesehatan reproduksi meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja mencakup fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi bukan hanya hal-hal yang terjadi saat hamil dan melahirkan, tetapi juga bagaimana berbagai organ reproduksi berkembang dan berfungsi. Baik, selanjutnya memasuki bagian pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kesehatan seksual dan reproduksi dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, ada konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara umum. Nah, ini menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak terbatas pada bebasnya penyakit dan kecacatan pada sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Sementara, menurut epidemiologi kesehatan reproduksi pada tahun 2019, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang sempurna bukan hanya terbebas dari suatu penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Next, menurut WHO, pada tahun 2002, kesehatan seksual didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan, namun segala bidang yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, untuk mencapai dan memelihara kesehatan seksual ini, perlu hak-hak seksual setiap orang yang harus dihormati, dilindungi, dan diwujudkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kesehatan seksual dan reproduksi yang baik adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Hal ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, mampu bereproduksi, dan mampu bebas untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering mereka akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, masuk pada bagian konsep kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Islam sebagai pedoman hidup tentu erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi, karena dalam Islam itu terdapat aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang sesuai dengan syarat kesehatan reproduksi. Dalam konsep kesehatan seksual dan reproduksi menurut pandangan Islam, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nasal dari Amr bin Maimun dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra berkata, perhatikanlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara hidupmu, sebelum datang kematianmu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kesempatanmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Next. Fungsi reproduksi telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam Islam, seperti terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Kullal mu'minina baghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ya'naun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman
agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sementara dalam Quran surat An-Nur ayat 31 memiliki arti, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan reproduksi. Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sangat luas karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi digunakan pendekatan siklus hidup agar sasaran yang diperoleh itu pasti dan komponen pelayanan jelas serta terlaksana secara terpadu dan berkualitas dengan tetap memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan berdasar pada program pelayanan yang tersedia. Terdapat 5 tahap dalam pendekatan siklus, yaitu tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut. Nah, menurut International Conference Population and Development 1994, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu meliputi yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS. Next, kesehatan seksual, kekerasan seksual, deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 komponen prioritas kesehatan reproduksi Indonesia yang telah disepakati secara nasional. Itu yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Oke, lanjut bagian yang ketiga yaitu permasalahan kesehatan reproduksi. Salah satunya yaitu aborsi. Aborsi sendiri itu ijahat atau iskot menurut bahasa adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan, baik sebelum ditiupkan ruh maupun sudah, dan baik janinnya laki-laki maupun perempuan. Maka tidak disebut ijahat kecuali janin dikeluarkan sebelum masa kelahirannya dan dalam keadaan tidak hidup. Kemudian ada penyebab terjadinya aborsi. Ada faktor janin yaitu kelainan yang sering ditemukan seperti gangguan pada pertumbuhan zigot, embrio, janin, maupun plasenta. Kemudian untuk faktor maternal itu ada berupa infeksi, yaitu yang berisiko bagi janin yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester, yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit. Kemudian ada penyakit vaskular, kelainan endokrin, imunologi, trauma, atau yang jarang terjadi, pengangkatan pada ovarium, pembedahan pada intraabdominal, dan kelainan uterus atau hipoplasia uterus. Kemudian ada macam-macam aborsi. Menurut ilmu kedokteran, terdapat ada 2 macam aborsi, yaitu ada abortus spontaneus atau al-isqat al-af. Pada aborsi jenis pertama ini biasanya yang terjadi tanpa tindakan apapun atau terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, misalnya karena sebab kecelakaan atau pendarahan. Kemudian ada abortus provocatus. Aborsi di sini adanya akibat campur tangan manusia. Dalam hal ini, aborsi yang kedua bersifat kriminal namun juga bersifat pengobatan. Nah, abortus provocatus itu juga dibagi 2, ada yang teorepatik dan kriminalis. Kalau yang teorepatik itu abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis, sedangkan abortus provocatus kriminalis, aborsi yang disengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis atau ilegal. Kemudian, aborsi dalam pandangan Islam ada beberapa surah yang dijelaskan. Salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 32, kemudian ada surah Al-Isra ayat 31, boleh next. Ada surah Al-Isra ayat 31 dan ada surah Al-An'am ayat 151. Next. Kemudian ada hukum aborsi. Hukum aborsi dalam pandangan Islam itu ada 2, yaitu aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Nah, sesuai dengan surat Al-Tagabun ayat 11, mana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yadi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut. Kemudian ada hukum aborsi yang kedua, yaitu aborsi tanpa uzur. Aborsi tanpa uzur sama sekali maka haram hukumnya, dan itu sudah tertera dan sesuai dengan dasar hukum keharamannya pada Quran Al-Isra ayat 31 dan 33, kemudian Quran Al-An'am ayat 51. Kemudian ada
aborsi karena kondisi tertentu atau darurat yang didasarkan oleh Al-Baqarah ayat 195. Next. Kemudian ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual merupakan penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual. Biasanya penyakit menular tersebut lebih berisiko jika melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Kemudian ada beberapa faktor resiko penyakit menular seksual yang jika dilakukan, resiko penularannya akan lebih tinggi, yaitu ada berhubungan secara seks tidak aman, melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan, memiliki riwayat penyakit seksual, siapapun yang dipaksa melakukan aktivitas seksual, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, obat suntik, anak muda, dan pria yang meminta obat untuk mengobati impoten. Kemudian ada gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual umumnya berupa munculnya benjolan luka atau lepuhan di sekitar alat kelamin, anus, atau mulut. Kemudian alat kelamin terasa gatal dan terbakar, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual, keluar cairan dari alat kelamin laki-laki atau kencing nanah atau perempuan keputihan. Kemudian ada nyeri perut bagian bawah, demam dan menggigil, muncul pembekakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki, dan terakhir adalah kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Next. Selain itu, kemudian penyakit menular seksual terdapat dibagi dengan 3 macam, disebabkan oleh peradangan, erosi, dan penyakit menular seksual lainnya. Yang dijelaskan di sini adalah macam-macam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan, yaitu ada dibagi 3, yang disebabkan oleh bakteri, ada gonorea, chlamydia, kemudian yang disebabkan oleh campur adakan candidiasis, dan yang terakhir adalah parasit, yaitu trichomoniasis. Next. Dan yang terakhir, penyakit penular seksual yang merupakan termasuk dalam permasalahan kesehatan reproduksi yang harus dijaga dan sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah ayat 222 yang dimana wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahun fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabi wa yuhibbul tohirin, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka. Sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat sini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi supaya terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah penyimpangan seksual. Yang pertama adalah definisi dari penyimpangan seksual. Yang pertama adalah menurut Freud pada tahun 1920, penyimpangan seksual atau abnormalitas sexual abnormality disebut sebagai bentuk kelainan psikologi manusia yang objek dan tujuan seksualitasnya mengalami disorientasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual adalah di mana seseorang melakukan orgasme di luar hubungan kelamin heteroseksual atau dilakukan dengan jenis kelamin yang sama atau homoseksual. Dan menurut Suyanto tahun 2009, dijelaskan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan yang tidak sewajarnya. Next. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk dari penyimpangan seksual. Yang pertama adalah homoseksual atau hubungan seksual yang dilakukan oleh laki dan laki-laki yang lain. Kemudian yang kedua adalah lesbian. Lesbian ini sama dengan homoseksual tapi berbeda dari wanita. Jadi lesbian ini adalah hubungan seksual yang dilakukan antara wanita dengan wanita yang lain. Kemudian biseksual yaitu ketertarikan seseorang terhadap lebih dari 2 jenis gender, yaitu perempuan dan laki-laki pada saat waktu yang sama. Kemudian yang keempat adalah transgender, atau di mana transgender ini adalah kondisi ekstrim seseorang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya yang berlawanan dengan jenis kelamin yang ia miliki. Kemudian yang kelima adalah bestiali, atau penggunaan binatang sebagai objek pemuas hawa nafsu. Kemudian yang keenam adalah fetisisme, atau yang kita kenal dengan fetish, atau menggambarkan seseorang yang terobsesi seksual dengan objek yang bukan manusia atau benda mati. Kemudian yang selanjutnya adalah ekshibisionisme atau kondisi di mana seseorang memperoleh kepuasan seksualitas dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sadisme dan masokisme, yang di mana sadisme ini adalah kondisi seseorang untuk mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya terlebih dahulu. Dan berbeda dengan masokisme, yang di mana masokisme ketika seseorang mendapatkan kepuasan seks ketika dia disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. Kemudian terakhir adalah incest atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah seperti ayah dan anak, ibu dan anak laki-lakinya, dan lain-lain. Next. Penyimpangan seksual dalam pandangan Islam. Nah, fitrah manusia diberikan oleh Allah sangat suci, terlebih pada dalam aspek seksualitasnya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dijelaskan bahwa fitrahnya seorang laki-laki dan perempuan diciptakan yaitu berpasang-pasangan, kayak gitu. Dan itu adalah sebuah ketetapan yang telah digariskan oleh Allah sebelum alam raya ini terbentuk. Next. Nah, ketetapan itu berlanjut pada adanya pernikahan. Nah, pernikahan sendiri sebagai implementasi dari salah satu unsur maqasid syariah, yaitu hifz an-nasl, yang artinya menjaga keturunan. Sesuai surat An-Nahl ayat 72 yang dimana disebutkan bahwa adanya pernikahan sebagai sarana untuk
mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian next, penyimpangan seksual ini sudah dilakukan sejak dulu oleh kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom yang telah melakukan perbuatan liwat atau fahisyah atau sodomi yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Yang dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan id qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepas nafsu kalian, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Next. Dalam fitrahnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan dan menikah, yang selanjutnya meneruskan keturunan yang soleh dan solihah, yang hal itu disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Next. Melihat ayat penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa perilaku penyimpangan seksual bukanlah suatu fitrah manusia yang hingga saat ini digaungkan sebagai pangkat sejak dini oleh para pro-LGBT dan sejenisnya. Padahal kenyataannya Al-Quran pun sudah menjelaskan begitu detail bahwa penyimpangan seksual tidak lain adalah perbuatan yang melanggar batas atas ketetapan yang telah digariskan oleh Allah. Bagaimana fitrah penciptaan pria dan wanita untuk saling berpasangan, bukan malah berpasangan dengan yang sejenis. Next, kelompok 2 tadi sudah menjelaskan secara lengkap mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Dan kita juga tahu bahwasannya di dalam pandangan Islam ini kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hal yang sangat penting. Kesehatan seksual sendiri ini merupakan suatu kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial mengenai seksualitas. Yang dimana di dalam masyarakat ini terdapat isu-isu terkait seksualitas seperti HIV, MS, atau infeksi menular seksual, kemudian aborsi, dan yang lainnya gitu. Kemudian untuk menjaga kesehatan seksual juga sudah diajarkan di dalam Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi pada hadis di dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra, yang salah satunya ini kan berisi tentang menjaga kesehatan sebelum datang kesakitan. Berarti lebih ke upaya preventif kita. Kemudian kesehatan reproduksi ini merupakan kondisi sejahtera juga, baik secara fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia. Dan tadi juga sudah dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 berisikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan perempuan untuk selalu menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan hal tersebut juga berhubungan dengan fungsi reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri ini tidak hanya berkaitan dengan masalah organ reproduksi, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah lainnya seperti kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, kemudian infertilitas, keguguran, penyakit menular seksual, kekerasan seksual, hingga pencegahan praktik yang dapat membahayakan manusia, terutama kepada perempuan gitu ya. Nah, di masyarakat sendiri ini, boleh di next. Baik, di masyarakat sendiri ini juga terdapat banyak sekali permasalahan kesehatan reproduksi seperti aborsi yang tadi sudah dijelaskan. Kita semua tahu bahwa aborsi sendiri ini merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertuang pada surat Al-Isra ayat 33 yang berisikan tentang larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, atau yang dimaksud adalah janin ya, dengan alasan yang tidak benar tentunya. Nah, selain aborsi juga terdapat permasalahan lainnya, yaitu permasalahan mengenai penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian, biseksual, transgender, dan yang lainnya yang tadi sudah dijelaskan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 juga berisikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, umat Islam, bahwasanya kita ini diciptakan berpasang-pasangan sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai kaumnya ini tidak seharusnya menentang hal tersebut. Boleh di next. Nah, kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual ini kan merupakan suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Namun memang terdapat banyak permasalahan terkait kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencegah adanya permasalahan reproduksi, sebagai umat Islam kita harus yang pertama itu harus memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan menjaga kesehatan, seperti tadi menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Terus juga dibutuhkan kesadaran akan masing-masing individu untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian juga terdapat permasalahan penyimpangan seksual yang saat ini itu marak terjadi, terutama di lingkungan perkotaan. Nah, perlu adanya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing individu agar lebih menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu adanya edukasi dengan sasaran remaja, karena seperti yang kita tahu bahwa
penyimpangan seksual saat ini tuh banyak sekali terjadi pada remaja, sehingga edukasi yang diberikan itu bisa disesuaikan dengan tren-tren yang ada saat ini. Mungkin bisa melalui dakwah yang bisa dikemas di sosial media dengan cara yang santai serta bahasa yang mudah dimengerti oleh remaja. Jadi next. Nah, berikut daftar pustaka yang telah kami gunakan pada materi kali ini. Boleh di next. Ini juga daftar pustaka selanjutnya. Berakhir sudah presentasi kelompok 2 pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang masih dibingungin atau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan di tatap muka yang akan datang. Sekian dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.